Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia datang untuk memberikan informasi soal pendidikan. Sudah ada Bapak Sabam Sinaga yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Demokrat ya Bapak? Betul. Dari Sumatera Utara 2, Horas. Horas ya. Saya mau nanya-nanya soal pendidikan ini. Boleh? Karena ternyata backgroundnya dulu sempat mengajar juga walaupun cuma 1 tahun. 1 tahun. Oke, kalau dari pendidikan sendiri Pak, ini kan tadinya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi 1. Akhirnya Betul. dipisah menjadi 3 nih Pak. Oke. Kalau Bapak melihat dengan adanya pemisahan kementerian ini, nuansanya seperti apa? Apakah ini memang diperuntukkan oleh Pak Presiden nantinya memang untuk fokus supaya pendidikan Indonesia ini dengan permasalahannya setiap kementerian bisa mengatasi secara spesifik gitu? Oke, baik, saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan itu. Bicara fokus ini. Iya. Jadi analisa saya pun seperti itu. Karena dulunya kan satu kementerian itu ada 3 ruang lingkup yang harus dikelola. Iya. Termasuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan ristek, dan kebudayaan. Yes. Saya berpikir bahwa Pak Prabowo itu karena mungkin background tentara, beliau itu lebih fokus sehingga ketika lebih fokus strateginya pun akan lebih tajam. Ya kan? Tajam. Ada banyak permasalahan yang Straight to the point ya langsung. betul, saya setuju sekali itu. Jadi kalau kita lebih fokus, nanti strateginya lebih jelas. Karena kan dengan fokus itu, identifikasi masalah pun akan bisa langsung diklasterisasi gitu. Oke. Nah, ketika bisa diklasterisasi, maka penanganannya pun akan lebih rigid dan lebih terarah menurut saya. Oke. Dan yang kedua, dengan adanya pembagian menjadi 3 kementerian ini, maka monitoringnya pun saya yakin itu akan lebih gampang, ya kan? Dengan dibaginya menjadi 3 menteri, karena kan akan goalnya masing-masing sudah diaturkan, Yes. dan monitoringnya pun akan lebih jelas. Nah, kan ada juga prinsip yang mengatakan beban kalau dikerjakan bersama-sama akan membuat pekerjaan itu lebih ringan. Ringan, iya. Kalau hanya 1 orang yang membidangi 3 bidang, coba kita bayangkan betapa beratnya beban yang Iya, ditangani oleh 1 oke. orang. Tapi kalau beban yang 3 itu dikerjakan oleh 3 orang, saya pikir akan Masing-masing. mari kita lihat hasilnya nanti. Harapan kita. Kalau sejauh ini gimana? Oh iya kan baru mulai ini baru. Tapi kan sudah ada beberapa nih Pak yang dari yang kemarin juga yang sudah disentil-sentil. Kalau dari Kementerian Dasar dan Menengah sudah mulai soal ini rendahnya soal membaca, menghitung yang ada di Indonesia. Berarti kan apakah ini sudah tepat untuk Indonesia permasalahan menghitung ini dari dini sudah diterapkan? Menurut saya itu perlu, karena menghitung dari TK. usia dini itu bagi saya itu perlu. Dan Oke. memang inilah kehebatan Tuhan ya. Tuhan anugerahkan bagi kita. Mulai dari anak-anak itu nalarnya itu sudah ada. Penalaran berarti yang harusnya diutamakan ya. Nalarnya itu sudah ada dan mungkin diimplementasikan dalam bentuk berhitung. Berhitung itu kan bukan hanya masalah angka. Yes. Iya kan? setuju, oke. Berhitung itu bisa bicara kuantitas. Sama halnya kayak anak cucu saya gitu loh. Ada cucu saya masih umur 2 tahun. Saya kasih bagian kecil. Saya perhadapkan ada roti bagian kecil, ya kan? Dan roti bagian besar. Pasti cucu saya itu ambil yang besar. Itu juga bagian dari penerapan matematik loh. Iya toh? Gitu. Jadi matematik itu, berhitung itu tidak hanya bicara 1, 2, 3, 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tidak hanya seperti itu. Berarti Bapak setuju ya kalau seandainya emang kondisinya kan dari PISA sendiri Iya. yang menyampaikan kalau literasi dan matematika yang ada di Indonesia itu masih cukup rendah gitu. Nah berarti untuk memulai dengan pendidikan matematika mulai dari TK dari dini itu sudah cukup tepat. Hanya mungkin dengan sistem yang bisa disesuaikan gitu. Idealnya seperti itu. Oke. Dan memang menjadi permasalahan pokok bagi kita dari literatur atau referensi yang saya peroleh. Itu selama 20 tahun itu PISA pendidikan anak Indonesia itu kecil loh.
informasinya sekitar 2, rata-rata global itu 5 sampai 6. Oke. Indonesia itu 2, bayangkan. Berarti ketertinggalannya masih cukup jauh. Walah, Lah, aduh, ampun gimana ini? ampun mama, Oh, kalau Medan. kalau kata Medan gitu ya? Begitu. Oke. Jadi memang perlu perhatian bagi kita. Jadi penerapan matematika secara dini ini ya perlu dipersiapkan secara komprehensif gitu kan. Dan menyesuaikanlah dengan tingkatan umur ya. PAUD, TK itu kan harus disesuaikan lah materi-materinya. Oke. Kan nggak masuk akal juga kalau anak TK udah disuruh berhitung dengan nominal yang besar. Oke, Ya iya mungkin saja mereka dibuat berhitung sifatnya analitik gitu kan. Kalau misalnya pertanyaan, hewan mana paling berat? Sapi dengan gajah. Ya kan juga termasuk bagian dari matematis itu kan. analisa. Penalarannya, oke. Pak, kalau Bapak melihat sendiri nih arah pendidikan di Indonesia seperti apa? Karena kalau kita tahu setiap ada pergantian kepemimpinan, setiap ada pergantian menteri akan berubah nih. Yang kemarin kurikulum Merdeka tidak ada ujian nasional, tiba-tiba sekarang akan diadakan kembali. Nah, Ini kayak kebiasaan yang berlaku di kita ya. Jadi kebiasaan ini pun menurut saya kebiasaan yang tidak baik. Karena ada FEMEO yang berlaku di masyarakat, ganti rezim, ganti ketentuan. nah, Nah ini. ini anak sekolah jadi lagi mau nulis, lah nggak jadi nih. Jadi, Pakai komputer aja. Nanti dari komputer ganti nulis lagi nih. Nah, gimana dong? jadi harapannya memang harus ada peta jalan pendidikan Indonesia ini ke depan. Oke. Jangan bicara 5 tahun, tapi bicara minimal 25 tahun, 50 tahun. Sehingga siapapun nanti yang menjabat di dalam bidang-bidang pendidikan tersebut, mereka tidak lagi mengubah-ubah goalnya. Hanya mungkin perangkat-perangkat kecilnya untuk mencapai goal itu yang perlu menyesuaikan. Gitu. Jadi memang ini yang menjadi pokok perhatian bersama bagi kita semua stakeholder yang berharap bahwa pendidikan kita maju. Ya memang kita harus suarakan bersama-sama bahwa perlu nanti semacam peta jalan pendidikan kita ke depan bagaimana. Maka siapapun nanti menterinya, siapapun pemimpinnya, peta jalan pendidikan ini yang menjadi acuan. Jadi ini peta jalan Tidak ini bisa berubah-ubah gitu ya kan? berharap jangan berubah-ubah. Oke, Gitu. betul, setuju. Berharap saya pernah dengar ini, mungkin saya salah ya. Dulu itu Malaysia itu guru-guru kita yang ke sana. Ya kan? Tapi sekarang banyak orang kita yang mau belajar ke sana. Ini kan menjadi satu pertanda bahwa mungkin saja pendidikan di sana jauh lebih bagus dari pendidikan kita. Iya. Kan bisa seperti itu kita analisanya. Oke. Jadi berharap saya bahwa perubahan kementerian yang sekarang ini menjadi salah satu terobosan untuk membuat minimal ada gambaran barulah bagi kita ke depan. Harapannya ada semacam roadmap atau apapun itu namanya, pendidikan kita itu sudah ada goal yang harusnya kita jalankan. Ada pakem, ada semacam rule yang harus kita jalankan. Oke, minimal 25 tahun itu ya Pak ya? 25 tahun. Jangan 5 tahun diganti, 5 tahun diganti. Pusing mamanya yang ngajarin ya kan di rumah ya kan? Oke, kita break sejenak ya. Nah dia masih mau akan menanyakan ke Bapak Sabam Sinaga terkait dengan ujian nasional mau diadakan lagi. Kalau Bapak setuju atau tidak? Jangan dijawab Pak, karena kita break dulu. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya dan Pak Sabam. Masih ngomongin soal pendidikan. Tadi sudah menjawab soal peta pendidikan yang memang harus dimiliki. Jangan sampai 5 tahun sekali ganti, emak-emaknya pusing mau ke arah mana ini pendidikannya. Nah kalau ngomongin kemarin Pak Nadiem sebelum berpamitan sudah menyampaikan kalau saya titip lanjutkan Merdeka Belajar. Tapi tiba-tiba di sini setelah berganti kementerian dan sudah dipisah-pisah, ada suara kalau nanti ada ujian nasional. Nah gimana nih Pak? Kalau Bapak sendiri melihat Merdeka Belajar seperti apa, kemudian setuju nggak kalau Bapak dengan ujian nasional diterapkan kembali? Baik, jadi menurut saya kurikulum Merdeka ataupun belajar Merdeka itu pasti ada baiknya. Ada positifnya ya? Ya, pasti ada positif, ada baiknya. Pun juga ada yang perlu disempurnakan. Oke. Nah,
Maka dalam kaitan itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lanjutkan Oke. di kurikulum merdeka itu nantinya. Karena harapannya janganlah seperti yang dulu-dulu gitu loh. Setiap ganti pemerintahan atau setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini kan menyesakkan ini sebenarnya. Iya. Menyesakkan ini. Seperti tadi Mbak bilang bahwa ibu-ibu nanti akan kerepotan ini. Kerepotan sekali ini. Suara hati emak-emak ya tersampaikan. Jadi berkait dengan ujian nasional, menurut saya itu perlu sekali. Oh, justru itu penting ya? Perlu. Nah, ujian nasional ini mungkin saja orientasinya untuk apa gitu loh kan. Ujian nasional ini menurut saya perlu untuk melihat seberapa jauh sih pencapaian pendidikan kita. Oke. Jadi ujian nasional ini bisa sebagai alat untuk mengukur capaian-capaian pendidikan kita. Sudah sejauh mana Betul. yang penerapan dalam 3 tahun atau 6 tahun ke belakang itu? Secara gradual tersistematis, Oke. per waktu boleh saja. Itu kan urusan pemerintah. Hanya saja maksudnya lah ujian nasional ini adalah alat untuk melihat pencapaian pendidikan itu. Oke. Karena kan kalau tidak ada alat ukur, susah kita menentukan pencapaiannya sudah jauh mana. Takutnya kalau hanya dalam mimpi saja kita mengukur ujian nasional itu hanya berdasarkan rapot, menurut saya kurang tepat juga. Sehingga dengan adanya ujian nasional ini kita tahu nanti daerah-daerah mana yang katakanlah capaiannya kurang, ya kan, capaian sudah berhasil, maka ketika ada capaian-capaian yang kurang perlu intervensi. Ya mungkin intervensinya karena apa? Gurunya kurang mendidik. Kenapa kurang mendidik? Mungkin saja kesejahteraannya kurang. Nah, begitu. ngomongin soal kesejahteraan guru dan tadi Bapak juga sudah menyentil salah satu PR pendidikan di Indonesia adalah penyebaran jumlah guru yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini seperti apa Bapak melihat tantangan ini nih? Ya itu perlu sekali. Jadi mengingat luasnya wilayah Republik Indonesia Kesejahteraannya ini, juga ya Pak ya. perlu dilakukan mapping dulu. Kita mapping dulu guru-guru kita itu di mana, daerah mana yang masih kurang gurunya, dan gurunya guru bidang studi apa juga. Takutnya, ya kan, bisa saja di satu daerah semua guru bahasa Indonesia contoh, Oke. kurang guru matematika, begitu kan? Nah, jadi perlu dilakukan mapping, perlu dilakukan pemetaan, distribusi guru, ya kan? Di samping distribusi guru, perlu juga kita kaji ulang, apakah sudah layak gaji guru-guru ini. Nah, itu pasti suara hati ibu-ibu guru gitu langsung loh. teriak. Iya kan? Karena memang maju tidaknya bangsa ini, ya pendidikan itu menjadi salah satu tiang utama. Apalagi menuju Indonesia emas ya Pak. Indonesia emas menjadi impian kita bersama loh Pak. Iya kan? Impian kita bersama. Maka di sekarang ini, ya pemerintah ini harus berfokus kepada pendidikan lah. Oke. Kita harus beri perhatian ekstra kepada pendidikan ini. Jadi stakeholder terhadap pendidikan ini harus memiliki perhatian yang ekstra. Pemerintah, DPR, rakyat, semua ya stakeholder harus memberi perhatian untuk majunya pendidikan. Artinya kualitas guru ini juga menjadi PR dari pemerintah. Pemerataan kualitas guru ini juga menjadi PR pemerintah ya Pak. Betul. Kalau kita lihat dari PAUD sendiri nih Pak, ini kan juga menjadi pondasi utama ketika ingin membangun pendidikan di Indonesia karena diawali dari pendidikan anak usia dini nih. Ya. Di Indonesia sendiri Pak, untuk pendidikan PAUD itu dari total 17,7 juta anak, baru 8,1 juta anak yang mengakses itu. Dan kalau kita lihat dari desa-desa, dari daerah-daerah, banyaknya juga guru-guru PAUD adalah yang diambil dari lingkungan sekitar yang menjadi guru PAUD. Sedangkan mereka belum memiliki background gimana caranya untuk mengajar atau memberikan informasi kepada anak-anak di usia dini. Nah, untuk hal tersebut gimana kalau Bapak melihatnya? Iya, itu menjadi salah satu problem besar ya. Salah satu problem besar, mengingat bukan hanya gurunya tadi, sarananya juga, tempatnya juga, Yes, tempat setuju. belajar juga. Tapi yang pasti bahwa ketika ada niatan bersama untuk memulai perhatian terhadap pendidikan PAUD ini, saya pikir toh untuk tenaga pengajarnya
tidak perlu pendidikan tinggi dulu. Oke, berarti kalau menggunakan masyarakat sekitar? Saya kira masih dimungkinkan, tapi itu menjadi contingency plan lah ya, bukan menjadi sasaran utama, hanya sasaran sementara aja, alat sementara aja, sambil mempersiapkan beberapa tahun ke depan ada distribusi guru-guru PAUD. Saya lihat bahwa di daerah-daerah itu ada namanya posyandu. Yes, ada. Posyandu bisa juga diaktifasi sebagai sarana PAUD. Bisa loh. Karena orang-orang yang terlibat di posyandu ini saya pikir juga memiliki skill, hanya perlu dipoles saja, ditambahkan pengayaan-pengayaan. Oke. Gitu. Artinya mungkin Pak, apakah memungkinkan untuk nantinya pemerintah sebelum menunjuk siapa yang akan menjadi guru di PAUD atau terlibat dalam posyandu atau semacam yang memberikan pembelajaran ke anak-anak itu harus ada training mungkin atau pembelajaran sosialisasi terlebih dahulu? Bisa saja sambil berjalan terhadap guru-guru PAUD yang ada sekarang ini perlu dilakukan lokakarya, seminar training yang mungkin difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bisa saja seperti itu. Jadi ini akselerasi lah. Gitu. Oke, berarti itu adalah harapan ke depan ya. Mungkin nggak apa-apa deh, nggak masalah ambil dari lingkungan sekitar asalkan memang dibekali dengan ilmu yang tepat yang bisa bermanfaat juga buat anak-anak didiknya nanti, ya kan? Mengingat tenaga pengajarnya nggak ada, kan Oke. belum banyak kita, belum memenuhi kebutuhan lah gitu loh. Oke. Jadi mau tidak mau sumber daya yang ada, ya itu aja dulu kita benahi gitu, kita tambahkan pengertiannya, kita tambahkan pengetahuannya, kita tambahkan gaya-gaya bagaimana cara mengajar anak-anak usia dini ini, begitu. Oke, kita akan kembali lagi nanti untuk membahas soal mapping pendidikan di Indonesia. Terus saya mau tahu juga nanti gimana sih Pak kalau di daerah Sumut 2 ini pendidikan di sana apakah sudah segala fasilitas kemudian akses untuk mendapat pendidikan sudah mudah, sudah terjangkau oleh semua masyarakat. Kita bahas ya Pak, tapi di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sabam. Pak, kemarin kan kita sempat menghadapi itu keramaian terkait dengan UKT yang tinggi. Nah, apakah dengan pemisahan kementerian di sini kan udah ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, ini nantinya akan jauh lebih tahu dan paham terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan tinggi dan riset tentunya ya kan? Ya. Karena tidak bisa menyampingkan riset karena ini juga sangat dibutuhkan dan penting juga untuk dikembangkan di Indonesia juga ya kan Pak? Menurut saya ya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek ini perlu perenungan kembali gitu loh, perenungan kembali terhadap pendidikan tinggi kita yang ada sekarang ini. Kenapa memangnya Pak? Karena saya berharap bahwa pendidikan tinggi yang ada sekarang ini lebih fokus lah gitu loh. Contoh kita kenal dulu IPB itu fokus di bidang pertanian. Gitu. Oke. Nah, sehingga apapun yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, IPB lah menjadi soko gurunya. Oke. Kita rujukan semua ilmunya ke sana kita ya. mau apa, semuanya ke IPB. Oke. Gitu. Sehingga seluruh perhatian, seluruh sumber daya yang ada di IPB itu ya khusus untuk bicara tentang pertanian. Jangan dimasukkan lagi bidang-bidang lain. Oke. Ada beberapa negara ya, mereka itu menargetkan setiap tahun itu katakanlah jumlah insinyur seperti itu. Setahun mereka sudah harus menghasilkan misalnya 20.000 insinyur yang membidangi sebutlah katakanlah untuk pertanian, ahli padi gitu. Ahli padi gitu kan. Jadi setiap tahun hasil-hasil dari penelitian mereka itu juga ya menjadi referensi untuk dikembangkan. Ya. Karena saya berharap bahwa pendidikan tinggi kita ini bukan hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi lebih fokus lah. Oke, berarti harus tahu koridornya masing-masing. Betul. Untuk punya menghasilkan SDM yang jauh lebih kompeten sesuai bidangnya ya. Betul, sehingga esensi dari namanya itu pun jelas, IPB. Orang tahu kan Institut Pertanian Bogor. Jadi kembali ke core-nya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari situ. Karena saya yakin bahwa masing-masing institut
atau institusi perguruan tinggi itu kan memiliki nilai-nilai unggulan. Nilai-nilai unggulan inilah yang dikejar terus sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki kompetensi yang lebih. Oke. Oke. Kalau Bapak berharapnya dengan adanya 2 kementerian yang sudah dipisah, 3 kementerian bahkan ini yang sudah dipisah. Jadi kita bicara ke dikti dulu ya, pendidikan tinggi dulu. Pendidikan tinggi itu kan menurut saya ada benang merahnya dengan badan riset kita. Badan riset, Oke. kan badan riset, BRIN. BRIN, Namanya yes. BRIN, gitu kan. Pendidikan tinggi ini di sana ada riset juga. Iya, Riset. betul. Harapannya ya di riset-riset yang diselenggarakan di dikti itu ilmu murni lah ya kan, ilmu murni, sehingga dari situ nanti oleh BRIN dikembangkan menjadi terapan. Jadi hasil-hasil dari riset yang di dikti itu kalau disambungkan ke BRIN bisa nanti menjadi riset terapan. Nah, artinya jangan hilang serta-merta hasil riset di dikti tidak bisa diaplikasikan. Kan bisa saja seperti itu. Iya. Maka ketika ada misalnya riset-riset yang bagus oleh mahasiswa di dikti, ini dikasih beasiswa lah dari pemerintah. Didukung ya, hadir. Betul. Oke, setuju saya itu, betul. Sehingga dengan adanya insentif seperti itu kan mahasiswa juga lebih semangat, inovatif gitu kan. Di samping itu hasil dari riset mereka kan ada namanya paten, gitu kan. Kalau itu sudah diterapkan, memiliki nilai ekonomi, dijual, dia juga dapat paten, royalti, jadinya banyaklah hepengnya kalau bahasa Medan. Kalau dari yang menengah, dasar menengah tadi gimana Pak? Jadi perlu perhatian juga bagi kita, kan tidak semua yang hasil dari pendidikan menengah itu masuk ke perguruan tinggi. Ada juga namanya advokasi, bisa langsung kerja. Yes. Ya makanya saya sih agak sependapat juga dengan kurikulum yang dulu itu. Sudah ada penjurusan gitu loh. Oh iya. Ya kan? Ada penjurusan, ada orang yang peminatan kemana gitu, betul, jadi fokus. Peminatan, ya ada yang fokus bisa melanjutkan pendidikan tinggi, ada yang bisa langsung bekerja. Mungkin juga menjadi perhatian juga bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah bisa diterapkan hal seperti itu? Itu loh. Harusnya kita bahas juga ya soal BLK-nya ya, tapi kayaknya waktunya udah habis. Jadi saya mau menanyakan gongsnya aja nih. Gongnya adalah, dari tadi kita ngobrol panjang soal pendidikan. Kalau dari Dapil Bapak, Sumatera Utara 2, bagaimana dengan Sumut 2, pendidikan di sana? Kebetulan daerah pemilihan saya itu kan sangat banyak. Banyak 19 kabupaten kota. Wow. Luar biasa itu. Termasuk Nias, Pulau Nias. Pulau Nias itu ada 4 kabupaten kota di sana. Menurut saya perlu perhatian keras di sini, perlu perhatian ekstra. Perlu perhatian ekstra. Di samping memang jangkauannya yang sangat luas, saya yakin bahwa perlu effort yang sangat hebat lah untuk ini, karena kami juga sekarang ini lagi berusaha untuk mencari data-data bagaimana distribusi guru di sana, bagaimana distribusi sarana prasarana di sana. Mengingat luasnya wilayah tersebut butuh waktu bagi kami untuk bisa mencatat dengan benar bagaimana kesejahteraan gurunya, bagaimana fasilitas sekolahnya. Ini nanti kita coba lagi proses pendataan sehingga nanti kami akan suarakan itu di parlemen dengan harapan suara ini nanti terakumulasi menjadi perhatian pemerintah, adalah bantuan terhadap pendidikan yang ada di Sumatera Utara, khususnya Dapil 2 Sumut. Oke, terima kasih Pak Sabam Sinaga yang sudah menyempatkan waktu hadir di Sudut Dengar Parlemen. Kita tunggu nanti suara Pak Sabam Sinaga di Komisi 10 dengan menyuarakan soal pendidikan yang berangkat dari Sumatera Utara 2 tadi ya Pak ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Jangan kapok juga untuk mampir ke sini lagi kalau saya undang. Senang bertemu dengan Bapak Ibu yang baik hati dan cantik dan ganteng. Oke, terima kasih Bapak. Oke, akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Sabam Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih. Bye.